Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulia Rahmawati. Di sini saya dengan rekan saya yaitu Azizatul Maisaroh akan menjelaskan mengenai kepribadian sehat dan keterampilan konselor. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi kepribadian sehat. Secara umum, kepribadian dipahami sebagai pola-pola yang jelas dari perilaku, pikiran, dan perasaan yang memiliki karakteristik individu dalam penyesuaiannya untuk memenuhi tujuan hidup. Sedangkan menurut Hand and Payne 2003, kepribadian sehat atau psychological wellness merupakan keadaan individu yang mengarah pada perkembangan dan adekuat dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaian fungsi sehingga individu mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan mentalnya secara baik. Yang kedua yaitu karakteristik kepribadian sehat. Karakter itu yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dapat memegang pendirian atau pendapat. Individu yang memiliki kepribadian sehat seringkali dikenali sebagai mereka yang pertama yaitu dapat terbebas dari gangguan psikologis dan gangguan mental berat. Yang kedua yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan identitas. Yang ketiga yaitu mampu mengembangkan potensi dan bakat. Dan yang terakhir yaitu memiliki keimanan pada Tuhan dan berupaya untuk hidup sesuai ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Ciri-ciri kepribadian sehat. Yang pertama yaitu mampu menilai diri sendiri secara realistik, mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangan secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mampu menilai situasi. Secara realistik, dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sesuai yang sempurna. Mampu menilai situasi secara realistik, dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mampu menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi atau sesuatu yang sempurna darinya. Juga menerima tanggung jawab yang dia miliki, mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya, dapat mengontrol emosi, merasa nyaman dengan emosinya, dapat mengatasi situasi frustasi, depresi, atau stres secara positif atau konstruktif dan tidak destruktif atau merusak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian tidak sehat. Yang pertama yaitu mudah marah atau tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Ketidakmampuan untuk menghindari dari perilaku penyimpangan meskipun sudah diperingati atau dihukum. Kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, senang mengkritik dan mencemooh orang lain, dan juga sulit tidur. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Azizah. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dalam kepribadian yang sehat. Teori psikodinamik menjelaskan individu yang memiliki kepribadian sehat sebagai individu yang mampu untuk mencintai dan bekerja. Individu mampu peduli pada orang lain secara mendalam, terkait dalam suatu hubungan yang intim dan mengarahkannya dalam kehidupan kerja yang produktif. Selain itu, impuls seksual dapat diekspresikan dalam relasi dengan orang dewasa yang berlainan gender, sedangkan impuls yang lain tersalurkan dalam kegiatan sosial produktif. Berikutnya, teori pensifatan atau trait. Teori pensifatan memiliki asumsi bahwa faktor herediter
mempengaruhi kepribadian seseorang. Hal tersebut membuat teori trait menjelaskan kepribadian sehat sebagai bentuk kompilasi antara sifat-sifat yang diturunkan ke individu dengan kemampuan individu menyesuaikan diri dengan sifat tersebut dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu keterampilan konseling. 1. Keterampilan menghadiri. 2. Keterampilan observasi. Yang ketiga, keterampilan mendengarkan. Keempat, keterampilan empati. Kelima, keterampilan refleksi perasaan. Keenam, keterampilan eksplorasi. Ketujuh, keterampilan menangkap pesan utama. Yang kedelapan, keterampilan dorongan minimal atau minimal dorongan. Yang kesembilan, keterampilan interpretasi. Yang kesepuluh, keterampilan fokus. Dan yang terakhir, dan lain-lain.